miris jika melihat mudik dilarang, namun lokasi wisata seramai itu ya. Kita akan bahas hal ini pemirsa bersama dengan epidemiolog UI ada Dr. Tri Yunis Miko. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Maria dan Mas Arief. Selamat pagi. Ya. Dan sebelum kita berdialog, berdiskusi, kita hadirkan dulu informasi perkembangan terakhir ya. Kemarin yang dirilis oleh Satgas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, masih ada penambahan, kalau nggak salah kemarin itu sekitar 4.000-an ya kasus. Ya, sekitar 4.000-an kasus. Kemudian kalau kita total hingga hari ini ada 1.736.670 kasus, yang artinya COVID masih terus ada. Betul. Angkanya masih fluktuatif, naik turun di kisaran 3.000 hingga 5.000-an kasus. Dan artinya kita juga harus berhati-hati karena COVID-19 masih berbahaya. Baik, dan kita coba update juga bagaimana penanganan dari peristiwa terbaliknya perahu yang membawa 20 orang wisatawan di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. Ini 9 orang dinyatakan hilang. Ada Arga Dumadi yang akan memperbarui informasi. Arga. Ya, pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa proses pencarian dari korban tenggelamnya perahu wisata di Waduk Kedung Ombo yang berada di Boyolali, Jawa Tengah ini sudah dimulai lagi sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat tadi, di mana memang kemarin dikabarkan 9 orang ini dinyatakan hilang, namun pada pencarian hari pertama berhasil ditemukan 6 orang, yang mana hingga pukul 10 malam tadi dari 6 orang itu 5 orang sudah diidentifikasi atas nama Najwa usia 6 tahun, kemudian atas nama Tri Iriana usia 27 tahun, kemudian atas nama Acek Jalil usia 4 tahun, Zamzam Tabah usia 7 tahun, dan juga Siti Mukarohmah usia 24 tahun begitu. Dan untuk pencarian pada hari ini sendiri itu berarti difokuskan untuk mencari 3 orang yang belum diketemukan. Namun kami kabarkan kepada Anda bahwa sekitar 15 menit yang lalu ini 1 korban lagi ini sudah ditemukan, dan oleh pihak ataupun juga dari tim SAR ini jenazah langsung dimasukkan ke dalam kantong dan dibawa ke rumah sakit yang berada di kawasan Boyolali, Jawa Tengah ini untuk dilakukan otopsi tentu saja dan juga identifikasi jenazah begitu pemirsa. Dan juga untuk pencarian di hari kedua ini tetap difokuskan pada wilayah yang sama dengan pencarian di hari pertama kemarin, yaitu di sekitar kawasan di depan warung apung yang merupakan lokasi tenggelamnya kapal. Informasi dari tim SAR sendiri yang menjadi hambatan pada pencarian hari pertama kemarin itu diantaranya adalah ternyata di bawah dari waduk ini sendiri ditemukan banyak tali seperti jaring begitu, dan juga mengingat memang banyak sekali lumpur di bagian bawah dari waduk ini sendiri, ini menyebabkan daya pandang ataupun visibilitas dari para penyelam ini terbatas hanya sekitar 1,5 meter saja. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Arga, ini lokasi wisata dan bagaimana pengawasannya, Arga? Ya, memang, dan ini menjadi salah satu pandangan ataupun juga ini pengawasan dari pemerintah setempat juga, mengingat bahwa untuk di lokasi wisata ini sendiri kemarin untuk perahu ini dikabarkan ini kelebihan muatan begitu, di mana ada 20 orang di dalam satu perahu yang kapasitasnya setidaknya hanya bisa menampung setidaknya separuhnya begitu. Dan kemudian dari pihak pemerintah setempat sendiri ini memang sudah memberikan perintah untuk menutup kawasan wisata ini sendiri, mengingat adanya pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran keselamatan terbukti di mana terjadi kecelakaan pada hari kemarin, dan juga diinformasikan ini tampaknya ada pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 juga begitu. Baik, terima kasih laporan lengkapnya Arga Dumadi langsung dari Boyolali, Jawa Tengah. Tetap jaga kesehatan Arga, terima kasih. Kita langsung ke Dr. Miko yang untuk berdialog. Dokter, yang menjadi concern kami dan juga pertanyaan banyak pihak sebenarnya, apakah peniadaan mudik lebaran tahun 2021 ini efektif dalam menekan penyebaran COVID-19? Jika saja seperti yang kita saksikan, seluruh tempat wisata ramai dipenuhi oleh wisatawan di musim libur lebaran tahun ini. Ya, jadi saya mau membedakan antara mudik dengan
berkerumun atau berwisata begitu. Jadi mudik atau mobilitas itu berhubungan dengan penyebaran, bukan penularan. Tapi kerumunan berhubungan dengan penularan. Jadi transmisi atau penyebaran penularan itu terjadi karena kerumunan. Jadi kalau menurut saya di Indonesia harusnya dilarang. Satu, berkerumun. Yang kedua, mobilitas juga otomatis dilarang. Karena mobilitas itu mengakibatkan penyebaran virus COVID kemana-mana. Juga variannya, itu yang saya takutkan. Variannya yang kemudian sudah ditemukan di Indonesia itu akan menyebar. Belum lagi migran-migran yang masuk atau pekerja-pekerja migran yang pulang ke Indonesia itu pasti membawa varian-varian baru gitu. Baik itu dari Inggris, varian Inggris, Afrika Selatan, kemudian yang saya takutkan itu varian India karena mutasinya ganda. Jadi itu amat berbahaya karena yang terkena tidak hanya orang tua atau comorbid saja, tapi anak muda sudah bisa menimbulkan kasus yang berat begitu. Itu yang menurut saya di Indonesia harusnya dilarang berkerumun, kemudian dilarang mobilitas dengan undang-undang begitu. Jangan pakai kemudian peraturan yang tidak jelas ya, kemudian hanya hukumannya adalah denda. Dr. Miko, kemudian ya pakai undang-undang ya kan? Kenapa Anda menyasarnya ke undang-undang begitu? Karena kalau pakai peraturan itu kayak pergub ya, itu tidak bisa dikenakan sanksi yang berat begitu. Kalau perwal atau perbud begitu tidak bisa dikenakan sanksi yang berat. Itu baru peraturan gubernur atau peraturan wali kota atau peraturan bupati begitu. Nah harusnya dengan perda, harusnya dengan peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Kalau di pemerintah atau pusat itu harus dengan perpu atau peraturan pemerintah begitu. Dan disertai sanksi begitu ya? Betul, sanksinya menurut saya dendanya itu berat. Harusnya kalaupun dikenai denda, itu dendanya jangan kayak bercanda. Iya, kayak bercanda gitu 240 begitu. Harusnya 3 juta begitu, kayak di Inggris, di Singapura pun semua 3 juta begitu. Bagaimana Anda mengomentari juga pernyataan sejumlah kalangan gitu ya? Negara kita ini kalau bicara konstitusi udah ajib dok, udah ajib gitu loh, maksudnya udah top lah gitu. Cuman implementasi penegakannya dok. Nah dokter pagi ini menyarankan hal yang demikian, bahkan sanksinya diperberat. Jalan nggak dok masalahnya di lapangan? Kita masih menemukan kok dok itu keramaian, kerumunan di mana-mana. Bukan, karena peraturannya itu pergub atau perbud atau perwal. Karena setiap polisi tidak bisa menerapkan sanksi yang berat. Kalau bukan undang-undang begitu. Walaupun ada peraturannya, tapi bukan peraturan yang seharusnya. Jadi kalau peraturannya seharusnya, maka kemudian polisi bisa dengan tegas mengenakan denda yang besar begitu atau kurungan badan begitu. Kalau ini tidak bisa dikurung badan. Jadi biarpun kemudian banyak penduduk yang melanggar, tidak bisa dikurung badan. Oke, jadi memang ada keterbatasan dalam aturan yang berlaku saat ini begitu ya dok ya. Oke, betul. kita jeda terlebih dahulu Dokter Miko, nanti usai jeda kita juga masih akan pantau nih ada wisata pantai di Pangandaran yang juga ramai juga Vi. Itu Pangandaran? Pangandaran. Saya pikir yang di copy paste dari India gambarnya. Mirip. Takutnya gitu ya, jangan sampai. Tapi usai jeda pemirsa kami hadirkan informasinya.